Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada ICI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima SMGR, keenam INTP, ketujuh SMBR, kedelapan SLIS, ke-9 Raja, dan terakhir Pani. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICI yang ditutup di harga 6.175, terkoreksi 0,4%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya masih ada distribusi di Asia. Kalau dilihat dari asing juga masih net sell 2 minggu yang lalu ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, volumenya meningkat dan dia membentuk candle doji. Sayangnya memang membentuk lower low ya minggu ini. Tapi menurut saya sih nggak masalah nih. Yang penting kuncinya jangan turun dari 6.000 itu aja. Dan kalau dilihat dari candle weekly-nya juga koreksi belum kecil ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya dia membentuk higher low. Low yang lebih tinggi. Nggak masalah nih. Yang penting ini minggu depan harus tembus 6.400. Harus di atas EMA 20-nya nih. Titik aman pertamanya atau ya sekalian 6.600. Pokoknya yang penting dia kembali ke atas 6.400 nih sudah cukup bagus ya. Untuk ASCI kalau dilihat trennya juga masih uptrend dari semenjak 2020, bahkan dari 2021 juga uptrend. Ya kalau konfirmasi swing low minggu lalu itu ya semestinya minggu depan Senin Selasa itu udah di atas 6.400. Semoga market mendukung ya untuk ASCI. MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross, memang kurang bagus. Cuman ya kita lihat candle doji-nya nih rebound gak Senin. Seperti itu untuk ASCI. Langsung saja ke saham kedua. Ada Auto yang ditutup di harga 1.490, terkoreksi 1,65%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan summary-nya Auto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Auto kondisi seperti ini ya masih sama gambaran saya waktu itu ya. Kalau dia koreksi pun sampai 1.400 tuh nggak masalah. Menurut saya dia retest dulu sekali nggak masalah ya. Karena udah ketinggalan jauh kan EMA 20-nya, kalau dia koreksi dulu ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau dikasih 1.400 tapi takutnya nggak dikasih sampai 1.400. Kalau berminat bisa beli dekat-dekat EMA 20-nya ini di sekitaran 1.460 sampai 1.440. Pokoknya stop loss saja kalau dia jebol 1.400. Itu untuk Auto ya. Tapi ini disclaimer on. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi belum kecil. Masih oke nih. Kemungkinan besar kalau dilihat dari kondisi seperti ini dia bisa konsol di area ini sebelum naik lebih tinggi. Cuman kelihatannya juga naiknya dengan volume kurang maksimal ya. Makin turun volumenya. Ya koreksi dulu lah. Koreksi dulu, nanti ngumpulin di bawah lagi, di area ini baru naikin lagi. Pokoknya jangan turun dari 1.400 untuk Auto. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IMAS yang ditutup di harga 955, terkoreksi 3,04%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar semarinya, IMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS sudah di area 955 lagi dan ya menurut saya sih ada peluang mantul ya, karena juga kelihatannya koreksi juga volumenya biasa aja dan ya semestinya memang dijaga support 950 nya ini. Risknya juga kecil nih. Kalau berminat stop loss saja di 935 dari harga sekarang paling 2,5% stop lossnya ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 950 ya swing low-nya cukup dalam tuh 900. Ini tutup aja 840. Pokoknya kalau dilihat dari kondisi seperti ini ya, support kuatnya memang EMA 60-nya ini. Ini bisa dijadikan sandaran support kuat untuk IMAS di 880-900. Tapi kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai bawah, agak dalam cut loss-nya. Kalau berminat ya silahkan aja. Kalau saya cut loss aja tipis. Kalau dia jebol 940, 935 nih, 2% aja saya stop loss ya. Nanti urusan belakang lah. Kalau dia turun di bawah baru buyback. Dia mantul bisa profit. Seperti itu aja ya. Jadi seperti itu untuk IMAS. Kalau dilihat dari candle weekly-nya nih kelihatan ya, volumenya biasa aja nih, tapi menutup penuh 2 candle sebelumnya. Harus ada rejection nih di 950. Kalau enggak ya peluang besar memang ke 980. Membuat swing low-nya ke arah itu ya nggak masalah juga. Kalaupun mau average down ya bisa. Yang penting kuncinya 880 jangan jebol. Kalau jebol ya false break, lanjut turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk IMAS, MACD-nya sudah mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah juga meningkat.
kalau dilihat dari candle bulanan ya, biar bisa melihat untuk pergerakannya seperti apa di bulan Desember nanti. Kelihatannya nih oke nih. Kalau mau bagus sih memang harus bisa tutup di 1000 bulan ini. Berarti minggu depan harus bisa tutup di 1000, itu menarik ya. Kalau dia tutup di 1000 berarti konfirmasi swing low di 950-nya ini. Jadi seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup terkoreksi 2,5% ke harga 312. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinnya IMJS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS di atas 300 tuh masih oke. Dia ngumpulin tenaga lagi sepertinya loh ya. Dan kalau mau stop loss ya, kalau minat, tapi ini disclaimer on juga. Ya di bawah 290 nih tinggalin aja. Di bawah EMA 20 EMA 60-nya tinggalin aja nih untuk IMJS ya. Targetnya masih sama 350 terdekat, akan menguji EMA 200-nya lagi untuk IMJS. Sepertinya ini juga dia baru mematahkan tren downtrendnya atau pola Bollinger Bands-nya semenjak Maret. Berarti 8 bulan yang lalu udah dipatahkan dan ini dia lagi akan mencoba reversal. Menurut saya ini sih potensi reversal tembus kayaknya 350. Tapi perlu waktu ya. Kuncinya ya ini, jangan turun dari 300 sampai 280. Ini kasih toleransi, tutup aja 260. Pokoknya jebol 280 300 nih gagal untuk IMJS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 7.700 menguat 1,31%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar sebenarnya SMGR hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR oke nih. Dia mantul dari neckline atau support kuatnya semenjak Desember 2021 tahun yang lalu di 7.600 yang dulunya resisten sekarang jadi support kuatnya. Dan oke nih, apalagi kalau Senin bisa tembus 7.800. Titik aman pertamanya 7.800. Kalau itu di confirm break berarti konfirmasi swing low minggu ini dan ya pelan-pelan naik lagi. Targetnya masih sama ya. Kalau untuk SMGR itu 8.800 sampai 9.000 ini targetnya. Dan semoga aja bisa sampai 10.000 untuk SMGR. Jadi seperti itu untuk SMGR, cuman harus naik 20% lebih ya. Dengan kondisi seperti ini, kalau window stretching sih bisa aja. Cuman agak berat menurut saya lah ya. 9.000 aja itu udah cukup bagus kalau bisa sebulan ke depan untuk SMGR. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, untuk SMGR, enggak. Kalau dilihat dari candle-nya juga oke nih. Koreksi 3 minggu dengan volume makin kecil dan ada rejection di 7.500, 7.600. Oke nih, risk kecil juga nih kalau mau ya, tapi disclaimer on, jebol 7.500 stop loss aja paling sekitaran 4% 5% lah stop lossnya. Target profit 8.000 terdekat sampai 8.250. Ini bagus nih. Ini dia retest setelah dia break double bottomnya nih ya. Dia break, dia retest dalam time frame weekly minggu depan konfirmasinya. Kalau candle hijau minimal tutup di 7.800 8.000 itu seminggu ke depan oke tuh. SMGR lanjut naik. Targetnya 8.800 sesuai ini target terdekat ya. Sesuai polanya ini double bottom. Jadi seperti itu. Untuk SMGR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 9.900 menguat 1,53%. Kalau di atas transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinnya INTP ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal INTP juga mantul dari 9.600 dan kebetulan di situ ada EMA 60-nya dan ya seperti ini gambaran saya waktu itu. Analisa sebelumnya ya, nekat aja risk reward 1:1 dan ya memang dia mantul ya dari 9.600 dan kembali ke atas 9.800 dan ke atas EMA 200-nya setelah 5 hari di bawah. Ya semoga aja nih konfirmasi kalau mau titik aman pertama tembus dulu 10.000. Itu oke tuh untuk INTP. Jadi seperti itu aja untuk INTP. Kalau ini swing low ya pelan-pelan dia naik. Semoga konfirmasi swing low ya. Jadi kalau mau konfirmasi swing low Senin Selasa harus tembus 10.000 dan ya maksimal Jumat sudah di atas 10.000 lah, bergerak di atas ini oke tuh. Konfirmasi swing low dan pelan-pelan naik lagi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya untuk INTP, wah ini bagus juga ya. Koreksi 3 minggu dengan volume kecil dan ada rejection di area 9.600, 9.800. Ya ini bagus nih. Mestinya ada konfirmasi candle hijau minggu depan. Minimal 10.200 itulah tutup udah oke tuh untuk INTP. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup menguat 1,42% ke harga 428. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinnya SMBR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR pelan-pelan juga naik nih. Ya ini bisa konfirmasi swing low kalau
minggu depan sudah bergerak di atas 440. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus ya, koreksi volume kecil dan mencoba untuk naik. Ini kan 3 minggu koreksinya volume kecil. Ini mantep nih, peluang besar sih jalan nih SMBR minggu depan ya, grupnya semen-semenan. Jadi seperti itu untuk SMBR nih. Kalau minat ya, risknya juga kecil nih, paling 3%, udah tinggalin aja. Kalau dia jebol 420 bisa di 414 tuh, 3% kan target profit 440 tuh, risk reward 1:1 ya. Dan ya kalau ini nanti swing low, semestinya kan dia naiknya bisa sampai 480 nih, bisa pola cup and handle nantinya seperti itu ya. Tapi ini disclaimer on nih, keputusan jual beli di tangan masing-masing dan analisa saya juga bisa nggak sesuai dengan jalannya market, itu gunanya trading plan. Tapi bisa dimodifikasi, diubah silahkan ya, nggak harus sama dan juga nggak harus pakai stop loss lah. Kalau mau di hold sampai bisa profit juga boleh, asal sabar. Itu aja ya. Untuk SMGR menarik nih minggu depan, menurut saya sih ada peluang lah, minimal 440 tuh bisa 3%-an naiknya. Jadi seperti itu. Untuk SMBR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sliss yang ditutup di harga 226 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarnya, Sliss ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Sliss, setelah dia candle body besar ini, dia koreksi 3 hari dan volume turunnya juga kecil. Menurut saya juga nih ada peluang technical rebound Sliss ya. Target Sliss akan uji 240-nya lagi. Dan menurut saya sih menarik nih untuk Sliss minggu depannya. Targetnya terdekat 240, risknya kecil juga. Turun dari 220 ya kalau mau stop loss ya. Karena ini saham high risk juga, pergerakannya sangat volatil. Kalau dia naiknya bisa tinggi, kalau dia turun bantingannya juga dalam ya. Ya harus punya strategi lah. Kalau mau cara scalping itu belajar di kelas scalping Borneo Trader, nanti diajarin semua di sana cara teknik dan entry-nya. Juga ada grup yang akan membimbing Bapak Ibu bisa mandiri, dan juga ada saham-saham rekomendasi untuk scalping selama masih belajar menguasai teknik yang diajarkan Borneo Trade. Jadi seperti itu untuk Sliss. Potensi sih ada technical rebound Senin ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Raja yang ditutup ARB ke harga 1045. Kalau dia ada transaksi asing itu net sell, asing buang. Kalau dia ada broker semarinya malah sedikit ada akumulasi ya, seimbang aja nih antara akumulasi dan distribusi di Raja. Langsung saja ke teknikalnya. Saat teknikal Raja ARB, dan ya wajar dia udah naik dari 3 November ya, dia naik terus ada bantingan karena udah dipucuk juga 1200, mungkin kena nih, ada yang nyangkut di atas ya, kan puncak nih, dia gagal dan koreksi. Kemana arahnya? 1000 mungkin ada pantulan, ada peluang mantul, tapi mantulnya nggak bisa tinggi mungkin loh ya. Kalau masih di bawah turun, mantulnya itu paling 2%, 3%, 4% maksimal ya, kalau memang masih di bawah turun, dengan target support kuatnya 900. Ini ada support minor 1000. Kalau nekat beli ada dekat 1000, jebol 1000, cut aja dulu. Ini semestinya ada pantulan untuk Raja ya, cuman lihat dia buangannya belum besar. Kalau di ARB lagi ya mending jangan dulu ya, hati-hati. Pokoknya 1000 tuh hati-hati. Kalau support kuatnya di 980 ini. Ini kan kelihatan kalau dari candle weekly dia lagi konsol, dan semoga aja bertahan di 1000 untuk Raja ya. Mantul bisa dimanfaatin tuh untuk scalping, ODT, fast trade ya. Cara tepat beli di support, misalnya beli di 1000, 1010, 1020, mantul 2%, 3%, bungkus saja dulu ya, daripada dia merah lagi kan balik ke arah turun lagi lebih dalam, malah dari awalnya profit bisa malah jadi floating loss, bahkan cut loss seperti itu ya. MACD-nya sudah mengarah ke bawah membentuk dead cross, jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Pani yang ditutup di harga 1190, terkoreksi 2,45%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia dari broker samarinya, Pani hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pani juga hati-hati ya, karakter saham, apalagi saham yang seperti Pani ini tiba-tiba bisa dibanting loh. Konsol di atas tiba-tiba bantingan. Lebih konfirmasi kalau dia tembus dulu 1250. Dia break 1250, lebih menarik tuh buy on break, karena ya itu takutnya karakternya itu terulang lagi. Kadang itu konsol di atas tiba-tiba dibanting. Kalau mau bisa beli di bawah sekalian di 1100, 1120 nih. Kalau dia jebol EMA 20-nya ini ya tinggalin dulu kalau yang mau pakai stop loss ya. Ini agak nanggung kalau beli di harga sekarang nih. Tiba-tiba dibanting turun ARB sekali kan, habis itu koreksi dalam dia bisa. Mending sekalian beli, tunggu dia tembus 1250. Tembus beli bisa lanjut lebih tinggi naiknya. Cuman di harga sekarang itu
risknya nanggung. Kalau cut loss di dekat-dekat 1150 takutnya ada pantulan kan, sayang daerah ini. Sekalian di bawah tunggu di area 1120 1100 ini. Jadi kalau jebol itu ya udah stop lossnya juga tipis, paling 3% ya. Kalau beli di harga sekarang itu cut loss-nya cukup dalam. Kalau yang pakai cut loss, kalau enggak pakai cut loss ya rugi waktunya lebih lama. 9% kan. Kalau belinya di 1120 aja 1100. Nih, paling 4%, 3% stop loss sudah. Jadi seperti itu. Untuk panik kelihatannya juga konsolnya volumenya biasa aja, kering ya. Cuman itu tunggu tembus saja lah resistennya. Apalagi minggu kemarin candlenya hammer terbalik ya di area resisten, walaupun memang volume kecil. Cuman ya itu tembus 1250 itu lebih konfirmasi dia mau lanjut. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.